masih menjelaskan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak beberapa mukjizat yang tidak bisa dihitung, tapi mukjizat yang paling besar yang abadi sekarang adalah Al-Quran. Di antara lagi wa minhalan iku tetep setengah sangking mukjizati Kanjeng Nabi. Ijabatu du'aihi utawi oleh den sembadanine dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dungo di jamaatin maring golongan. Bima kelan dungo da'akan dungo sapa Kanjeng Nabi lahum, dungaaken sapa Kanjeng Nabi lahum maring jamaah. Wa alaihim lahum manfaat maring jamaah, wa alaihim lan melarat ing atase jamaah. Termasuk mukjizat Kanjeng Nabi adalah doanya beliau terhadap jamaah sangat doanya beliau dalam jamaah sangat mustajabah, baik doa manfaat kepada jamaah atau madharat kepada jamaah. Wa hadza utawi iki jabatu doa iku babun bab wasiun kang jembar jidan kelan temenanan. Sedangkan kemustajabatan doanya Kanjeng Nabi terhadap jamaah, baik yang manfaat atau madharat, ini sangat merupakan bab yang sangat lebar. Di antarane kaduai kaya dungane Kanjeng Nabi li Anasin bin Malik maring Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bi ayak sura klan gamerento akeh apa maluhu bondoni Anas wa waladuhu lan anake Anas wayatu lalan dawa apa umruhu umuri Anas. Pakana mongko ana apa kang terjadi iku kadzalika kaya mengkono-mengkono yaksuru maluhu wa waladuhu wa tulu umrihi. Dungane Kanjeng Nabi mustajabah terhadap golongan siapapun, baik itu yang manfaati atau madoroti. Di antaranya doanya beliau terhadap sahabat Anas. Sahabat Anas yang merupakan khatibnya Rasulullah selama 10 tahun, yang tidak pernah ditanya oleh Rasul kenapa kamu melaksanakan beliau didoakan banyak harta, banyak anak, panjang usia, dan kenyataannya semacam itu. Berapa asa gesang urip sapa Anas mi'ata sanatin, 100 tahun usianya, sampai unuk-unuk dirajan. Walam yakun lan ora ana sapa hadun wong siji minal ansor iku aksara luwi akeh apane malan bondone minut tinimbang saking Anas. Tidak ada satupun sahabat Ansor yang lebih kaya daripada Anas. Hampir Madinah itu dikuasai oleh putra-putranya Anas. Wadufina lan den pendem wadufina lan den pendem sapa Anas biadahi kelawan tangan lurune Anas min auladi saking pira-pira anake Anas al-mazkuri kang den tuturaken lisalbihi krana igawa kase Anas miatan ing 100 wa isrina lan 20 apane ibnan anaki qabla hudumil hajjaj ing dalam sadurunge tekone Raja Hajjaj. Masya Allah, putrane niku sedo sing dipendem kali sahabat Anas, yang dipendem dimakamkan. Nih wadufina lan jan pendem ngono biadaihi
ya kena wadafana mawon. Wadafana lan mendem sapa Anas biyadaihi. Nah, wadafana lan mendem sapa Anas biyadaihi kelawan asta lurune, berarti mengubur anaknya dengan tangannya sendiri itu sebanyak 120 anak. Berarti anak ini wafat, kalau anaknya 120 itu wafat sebelum Anas, berarti dipendem dewi. Wah, saat ini anak sakmono iku lho. Wada'ani dan kabeh 120 niku hafal Quran kabeh. Hafal Quran dan kaya sampai negara Madinah itu hampir dikuasai oleh putra-putra Sayyidina Anas, 120. Entah itu berapa ibunya, saya enggak tahu. Wa ta'ala ndongaaken sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu azza yen to den mulyakaken apa al-Islam bi Umar bin Khattab kelawan Sayyidina Umar bin Khattab au bi Abi Jahlin utawa kelan Abi Jahlin. Jadi Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, luhurkan Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Mergo sahabat Umar dan Abu Jahal itu termasuk penentang berat terhadap Islam. Orang yang sangat keras. Orang yang sangat memusuhi. Sulit kompromi. Tapi dengan doanya Rasulullah, Allah nyembadani fa'azzahu mongko mulyaaken ing Islam sapa Allah bi Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya orang yang keras, yang musuhi kepada Rasulullah, yang sulit kompromi, masuk Islam juga. Dan menjadi orang besar di Islam. Kata kala sehingga dawuh sapa Ibnu Mas'ud, mazilna ora kingsir ingsun iku aizzatan dadi wong mulya mundu aslama ing dalem awit masuk Islam sapa Umar. Mulai dari Islam Sayyidina Umar masuk Islam, aku selalu mendapatkan kemuliaan. Wada'a lan donga sapa Kanjeng Nabi li aliyin karamahu wajah. Ayat apa yang to ngilangaken sapa Allah anhu saking ali al kharra ing panas wal barodalan ing adem. Jadi juga Rasulullah mendoakan kepada Sayyidina Ali agar supaya Sayyidina Ali itu tidak kena penyakit panas, juga tidak banyak penyakit dingin, enggak pernah kepanasan, enggak pernah kedinginan. Dan yang terjadi falam yakun mangko ora ana sapa ali ku ya jidu nemu sapa ali haron ing panas wala barodan. Jadi hawanya selalu sedang. Cuacanya untuk Ali selalu sedang, panas tidak, dingin tidak. Wa ta'ala ndongaaken sapa Kanjeng Nabi Hudzaifah radhiyallahu anhu lailatan ing wengi. Bahasa kang ngutus sapa Kanjeng Nabi ing sahabat Hudzaifah ayat ya ing yen to nekani sapa si Hudzaifah bi khabaril aksabi kelawan ceritane to wawertone khabari pira-pira tentara pira-pira bala ala yajida ingin ora nemu sapa sahabat Anas, sahabat Hudzaifah barodan ing adem. Ayat jadi sahabat Hudzaifah diutus oleh Rasulullah untuk mencari ceritanya tentara bolo dan didoakan semoga tidak kedinginan. Ala yajida ora nemu sapa Hudzaifah barodan. Falam yajid mongko ora nemu sapa Hudzaifah ing barot hatta raja'a, sehingga sampai pulang tidak pernah mendapatkan kedinginan. Wa ta'ala ndongaaken sapa Kanjeng Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ayufaqihahu ing yen to ngalimaken. Yen to ngalimaken minteraken, memandaikan,
mengintelektualkan pada Abbas sapa Allah fiddin dalam agama, sehingga wa yu'allimu lan mulang sapa si Abbas ing sapa Allah ing Abbas at-ta'wila ing interpretasi ai sarful lafzi an ghairihi, membelokkan lafaz dari makna zahirnya, dari makna lahir, memberi makna tidak dengan lahirnya, itu namanya takwil. Fakana mongko ana sapa apa al-amru kadzalik, kaya mengkono-mengkono faqihud fiddin, berarti ngalim fikih dan ngalim ilmu takwil niku Ibnu Abbas. Di Ibnu Abbas akhirnya menjadi orang yang ngalim di dalam fikih dan ngalim di dalam ilmu interpretasi. Sampai ngalimnya Ibnu Abbas di dalam interpretasi, takwilnya lafaz, takwilnya Al-Quran, yaitu ketika Sayyidina Umar mendapatkan kejanggalan di dalam makna Al-Quran dalam turunnya ayat 3 ayat surat Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. 3 ayat yang pertama, janjinya Allah yang pertama ini adalah janji yang sangat menguntungkan, janji yang sangat indah. Gini ku siji, idza jaa nasrullah, janji berarti pertolongan Allah akan datang. Kata idza itu dorpun di ma'ata. Kedua, wal fathu, kota Mekah akan terbuka, janji Allah akan menaklukkan kota Mekah untuk Nabi Muhammad. Ketiga, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kaum Muhammad akan melihat manusia-manusia masuk dalam agama Islam dengan bergelombang-gelombang, berombong-rombong, afwaja itu dengan gelombang-gelombang, rombongan-rombongan. Ayat ini sangat menjanjikan keuntungan di mana orang-orang Islam sangat mengharapkan pertolongan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Wa zulzilu hatta yakuna ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Di mana orang-orang Islam waktu itu digoncang-gancing dengan ujian dan cobaan. Asalnya niku ayate am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, apakah kamu menduga bahwa orang-orang itu akan masuk di dalam Islam, entah masuk surga tanpa harus mengalami ujian dan cobaan sebagaimana orang-orang sebelummu. Masathumul ba'sa wad-dharra, mereka telah mengalami penganiayaan, telah mengalami kefakiran, kemiskinan, kekrisisan dalam ekonomi. Wazulzilu, dan tergoncang-gancingkan, hatta yakula rasul waladzina amanu ma'u, sehingga Rasul mengatakan dan orang-orang yang beriman mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang.
Allah menjawabnya, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah segera datang. Dan di dalam ayat Nasr, idza jaa nasrullah, ini menjanjikan sudah hampir datang pertolongan Allah. Demikian pula kebukanya Mekah sudah dijanjikan oleh Allah, satadkhulunal masjidal haram insyaallahu aminin. Kau akan masuk segera Muhammad Masjidil Haram dalam keadaan aman, berarti tertaklukkan. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajak orang-orang masuk Islam, menyebarkan agama Islam. Ternyata oleh Allah akan diberikan janji, kamu akan segera melihat orang-orang masuk Islam dengan rombongan, dengan jumlah yang banyak. Ini janji-janji yang sangat menguntungkan. Tapi di dalam ayat setelahnya, ini janji yang sangat menyedihkan. Fasabbih, disuruh baca tasbih, suruh sholat. Ketika ayat itu memerintahkan untuk baca tasbih, memerintahkan untuk sholat, berarti dalam keadaan genting, dalam keadaan susah. Makanya Rasulullah itu idza akhzanu syai'un badara ila sholat. Ketika mendapatkan sesuatu yang sulit, segera melaksanakan sholat. Juga disebutkan ketika Rasulullah diperintahkan untuk dakwah dengan cara sirri, ya diperintahkan untuk sholat dulu. Kum fa'andir, warabbaka fakabbir. Berdirilah Muhammad, bangunlah dari kata-kata bangunlah itu sholat. Mangkoma berarti siapa yang sholat. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk dakwah dengan jahri, dengan terbuka, beliau masuk pada Gunung Sofa. Masuk dalam Gunung Sofa, mengundang beberapa orang-orang tokoh-tokoh di Quraisy, tokoh di Mekah. Ia ajak untuk masuk Islam. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad dengan dakwah dengan terbuka, beliau dredeg. Allah Ta'ala dawuh, fasta bimatu maru wa'arid anil musyrikin. Terbukalah engkau Muhammad dalam mengajak orang-orang Islam. Dan wa'arid anil musyrikin, masuk Islam. Wa'arid anil musyrikin, jangan sampai kau hiraukan gangguan orang musyrik. Kamu berpaling dari orang-orang musyrik. Nah, tapi namanya Nabi Muhammad itu mempunyai sifat manusiawi, sehingga ketika diajak masuk Islam, ketika diperintahkan sebagai itu, Nabi Muhammad dredeg, minder. Ya kalau nanti dicaci maki saja, tapi kalau sampai nyawanya terancam bagaimana? Lalu Allah Ta'ala mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk. Aku tahu Muhammad kalau kamu itu sempit dadanya, hatimu minder. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tasbihlah biar tidak minder. Dari sini kalau kamu menghadapi sesuatu yang kamu akhirnya minder, kalau minder kamu diam. Angkat nafas, baca tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, akan hilang keminderanmu. Lalu kerja tasbih, berarti ketika diperintahkan untuk tasbih ini genting. Kedua, wastaghfir, diperintahkan minta maaf. Orang yang diperintahkan minta maaf ini berarti orang yang banyak salah. Innahu kana tawwaba, dan diperintahkan untuk bertobat.
karena Allah menerima tobat. Perintah baca tasbih, salat, perintah istighfar dan perintah untuk tobat ini hal yang sangat menyedihkan. Berarti dalam kondisi yang tidak kondusif. Kondisi yang tidak mengenakkan. Sehingga Sayyidina Umar bingung melihat ayat ini yang 3 yang pertama menguntungkan tapi akibatnya kok malah menyedihkan. Akhirnya dikumpulkanlah para sahabat-sahabat yang senior dan junior. Termasuk sahabat yang junior adalah Ibnu Abbas waktu itu. Paling mudah karena Ibnu Abbas itu ditinggal wafat Rasulullah masih berusia 15 tahun. Sehingga pandangan orang-orang yang tua-tua itu melihat dari Ibnu Abbas mengecilkan dengan mengatakan anak saya sudah sampai gitu besarnya, anak saya sudah gitu. Begitu Sayyidina Umar mengutarakan kemuskilannya disampaikan kepada para senior-senior sahabat. Jawabnya dogmatif. Bagaimana pandangan saya ya, kalau nanti Allah sudah memberi pertolongan, kota Mekah sudah tertaklukkan, orang Islam sudah banyak yang pengikutnya, kita diperintahkan untuk baca tasbih, diperintahkan untuk istighfar dan bertobat. Itu jawaban normatif. Sudah biasa terjemahan, bukan takwil. Begitu sudah menyerah bagi senior-senior, Sayyidina Umar menanyakan kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapat Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, kultuma la yakulun. Saya sampaikan tidak seperti yang disampaikan oleh para senior kami. Bagaimana juga? Ayat itu memberi warning bahwa Rasulullah akan segera diambil. Semuanya terkejut melihat jawaban Ibnu Abbas yang sangat indah. Ibnu Abbas yang di situ pandai di dalam mentakwili sebuah ayat. Kenapa? Karena Rasulullah diperintahkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah di dunia itu, satu, untuk mendapatkan pertolongan orang-orang Islam mukmin. Kedua, menjadikan Makkah menjadi pangkalan ibadah haji dengan aman, yang sehingga itu ditaklukkan. Ketiga, diperintahkan untuk mengajak orang-orang menuju jalan Allah, yaitu masuk Islam dengan dawuh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ketika di situ tugas Rasulullah sudah paripurna, berarti sudah wajar petugas itu kalau sudah paripurna akan diangkat, akan diambil. Makanya ketika orang itu masih sakit, masih ditunggoni dokter, kalau sudah ada kesembuhan, tanda-tanda sembuh, berarti sudah akan segera ditinggalkan oleh dokter, ditinggalkan oleh perawat. Dan makanya ketika jadi orang sakit itu, ketika dalam keadaan sakit, menderita penyakit, ini harus senang. Karena akan didekati oleh perawat. Begitu mendengarkan jawaban daripada Ibnu Abbas, semuanya mengakui kehebatan Ibnu Abbas di dalam masalah ilmu takwil. Ini berkah doanya Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhul hikmata wat ta'wil. Doa itu disampaikan ada dua versi. Satu ketika Rasulullah keluar dari jejing, keluar dari manapun, sandalnya selalu tertata. Sandalnya selalu tertata. Akhirnya, dan tidak tahu siapa yang menata.
Lalu ditanya oleh Rasul, cari-cari siapa yang selalu menata sandal saya ini. Ibnu Abbas, setelahnya tahu langsung dia mendoakan pada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu din wa alimul hikmata wa ta'wil. Versi kedua ketika Ibnu Abbas dicetai, karena yang nyetai Rasulullah. Dalam pangkuan Rasul didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul hikmata wa ta'wil. Fakana maka ana sapa si perkara kang nyata. Perkara kang nyata ati hukum kang terjadi iku kadzalika kaya mengkono yufaqihullahu fiddin wa yu'allimul hikmah. Bahkan wasumya lan den arani sapa Ibnu Abbas ba'du ing dalem sause yufaqih fiddin bil habri kelawan aran mangsi ulama habri watar jumanil Quran dan juru terjemahan Quran. Wa da'alan dungo sapa Kanjeng Nabi li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ayujiba ento nyembadani sapa Allah dakwah tau ing dungane Sa'ad bin Abi Waqqas. Fama ta'ama koran dongaaken sapa si Sa'ad ala hadin ing atase wong siji ila itu tiba diuntir angin den sembadani sapa lahu Ibnu Sa'ad. Kanjeng Nabi mendoakan agar saat itu menjadi orang yang dungane mustajabah sehingga ketika berdoa apapun selalu mustajabah. Wa ja'ala dongaaken sapa Kanjeng Nabi li Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bil barokah lan barokah. Abdurrahman bin Auf didongakno kepengin barokah. Biar barokah. Apa yang terjadi? Pak tahu moko paring ing Ibnu Abdurrahman sapa Allah malan ing bondo kasiron kang akeh. Wa kufira lan den pendem apa zahab mintar bin emas mintir kati saking tirkai Abdurrahman yauma mauti ing dalem dina matine. Abdurrahman bil fa'usi kelan pacul. Kata jalasat singgo kata bakhalat singgo kesel bakhil rasa-rasen wiji ing dalem khufira apa al-aidi pira-pira tangan. Ketika wafatnya Abdurrahman bin Auf, tirkahnya berupa emas itu digali. Sampai dalam penggaliannya niku karo pacul. Orang-orang sampai capek, kecapean. Sak pira masih sampai kecapean. Wa khufira lan den keduk apa azab. Wa akhadhat lan ngalap sapa kulo zaujatin saben-saben bojo siji samali ing 80 apane alfan umi ata alfin to 100.000. Cukup 100.000. Wong siji 100.000 gram apa 100.000 apa. Wa kunnalan ana sapa zaujah iku arbaan. Garwane papat padha oleh 100.000-an berarti 400.000 emas. Wah. Kaya. Wa ausalan wasiat sapa Abdurrahman bi khamsina lan 50 apane alfan siwa sedekati kang saliyane sedekahi Abdurrahman bin Auf al-Fasiyati kang masyhur fi hayati dalam kesangi Abdurrahman selain sedekah beliau wasiat niku 50.000 wa qala lan dawuh sapa sahabat Abdul kala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi walin nabi ghadi
Wali Nabi Godi lan iku tetep kedhe tukang syair. Tukang syair. Syairan. La yufaddidullahu fakak fama sakatat lahu sinun. Kanjeng Nabi dawuh la yufaddidu ora muga-muga ora dadekaken ompong sapa Allah faka ing cangkem sira. Muga-muga tutukmu ora dadi ompong, mulane gak ompong. Fama sakatat moko ora gugur lahu kedue Nabi Nuh. Ngeten. Wali Nabi Goti lan donga saka Kanjeng Nabi lan Nabi Goti maring tukang syair maring Nabi Goti. Dadi ana Nabi Goti karo Kanjeng Nabi didongakno la yufaddidullahu fakak fama sakatat iki wat iku la yufaddidullahu fak muga-muga kowe gak didadekno ompong. Akhirnya apa? Fama sakotot pokora ceblok lau kedua Nabi apa sinun tidak ada satu gigi pun sing pupa. Oh gaya sing aneh. Wa fi riwayatin lan tetep ing dalam riwayat siji kan fakana mengkono sapa Nabi iku aksanan nas bagus-bagus menungso apane suhron. Gigi untuk aku gigi ngarep gigine gugun untune wah apik ida sakotot dalam marikanane gugur lau kedue Nabi apa sinun nabatat wah niki terus ae kalau pupak langsung cukul lagi nabatat cukul lau kedue Nabi apa ukhra wada'a li Abidul Khahwali imraati Sulaim ayyubarikallahu ma fi lailatina. Wallahu a'lam bishawab wal khata. Al-Fatihah.